Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Bagaimana kabar saudara? Bagaimana dengan tugas-tugas dan aktivitas saudara pada hari ini? Saya berharap dan berdoa semuanya berjalan dengan baik dalam anugerah dan pimpinan Tuhan. Dan di malam hari ini sebelum kita beristirahat, biarlah kita merelakan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang maha baik, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur karena berkat kemurahan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh lewati semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, jamah hati kami supaya kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 22 sampai 24. Tertulis demikian. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Taman Eden yang diciptakan dan disediakan Tuhan untuk Adam dan Hawa, ada banyak pohon yang berbuah. Dan ada dua pohon yang sangat-sangat unik dan menarik. Dua pohon ini adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan pohon lainnya adalah pohon kehidupan. Tapi anehnya, selama Adam dan Hawa berada di Taman Eden, mereka tidak sama sekali memakan buah dari pohon kehidupan. Padahal kalau mereka memakannya, mereka akan mengalami hidup yang kekal. Justru yang mereka makan adalah buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Padahal buah ini adalah buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Berbeda dengan buah dari pohon kehidupan yang tidak dilarang Tuhan sama sekali untuk dimakan. Akibat dari Adam dan Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, mereka mengalami konsekuensi akibat dosa dan kesalahan mereka. Bumi menjadi terkutuk dan segala sesuatu mengalami degradasi karena kejatuhan dalam dosa. Dalam ayat ini kita baca bagaimana Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden supaya mereka tidak mengambil buah dari pohon kehidupan dan memakannya, sehingga mereka akan hidup untuk selama-lamanya. Tuhan mengusir Adam dan Hawa supaya hal itu tidak terjadi. Adam dan Hawa sudah berdosa, dan Tuhan tidak mau dosa itu langgeng selama-lamanya. Karena itu Tuhan mengusir Adam dan Hawa. Dan Tuhan menempatkan malaikat-malaikat untuk menjaga, sehingga Adam dan Hawa tidak dapat masuk ke Taman Eden. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita selalu ada pilihan yang tersedia di depan kita. Apakah kita mau memilih dosa atau memilih kebenaran? Apakah kita mau memilih kematian atau memilih kehidupan yang kekal? Tuhan tidak melarang manusia memakan dari buah pohon kehidupan, tapi Tuhan menjaga manusia mengakses buah itu karena dosa menjadi penghalangnya. Bayangkan saudara kalau dosa dilanggengkan di dunia ini. Bayangkan kalau seandainya dosa tidak ada konsekuensinya. Dunia ini pasti kacau balau. Tidak ada aturan sama sekali. Semuanya berantakan. Semuanya chaos karena dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita memilih yang baik. Selama kita ada di dunia ini,
selama kita hidup di bumi ini. Pilihlah kehidupan. Pilihlah untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam Ulangan pasal 30 ayat 15 dan 16, di situ firman Tuhan memberikan pilihan kepada umatnya antara kehidupan dan keberuntungan, atau kematian dan kecelakaan. Dan pilihan juga diberikan Tuhan kepada kita yang tertulis dalam Yohanes 11 ayat 25. Di situ Tuhan Yesus katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ini adalah pilihan kehidupan. Kalau kita mau memilih hidup, pilihlah untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Pilihlah untuk hidup dalam kasih karunia-Nya. Jangan sampai nanti kita menyesal. Jangan tunggu nanti, saudara. Selama masih ada kesempatan di hari ini, ambillah keputusan untuk memilih kehidupan. Pilihlah Tuhan Yesus, supaya saudara selamat dan mengalami anugerah hidup kekal di dalam sorga. Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara dan percayalah kepadanya. Tuhan itu lemah lembut. Tuhan tidak mau memaksa saudara. Saudara dapat memilih, dan itu terserah saudara. Tapi saya mau mengajak hari ini dalam kasih Tuhan, agar saudara mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, supaya saudara mendapatkan anugerah kehidupan kekal serta keselamatan di dalam Dia. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan, Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau telah mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau dikuburkan dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Engkau naik ke surga dan memerintah atas segalanya, serta Engkau akan datang kembali di akhir zaman. Terimalah aku Tuhan sebagai anak-Mu, dan pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis, serta layanilah Tuhan dengan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada saudara, dan setialah kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar bagaimana kami hidup di bumi ini harus memilih antara kematian atau kehidupan, antara dosa atau kebenaran, antara iblis atau Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan Allah kami yang hidup. Kami mau memilih Engkau Tuhan Yesus. Kami mau memilih hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau hidup dalam dosa-dosa, tapi kami mau taat melakukan kehendak firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu lewat firman-Mu. Pimpin kami terus untuk berada dalam jalur kebenaran-Mu. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami semua. Berikanlah kami tidur yang nyenyak di malam ini, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan yang dari Tuhan. Semua yang sedang mengalami masalah persoalan, dijamah dan dilawat Tuhan, mendapatkan jalan keluar, mujizat yang heran dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya.
Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.